Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita kembali terhubung dengan analis Indo Premier Sekuritas, ada Mas Mino. Mas Mino, selamat pagi. Selamat pagi ya Mbak. Iya, Mas Mino, meskipun di penghujung bulan Januari lalu indeks kita ditutup melemah, namun ternyata Februari ini dibuka menguat. Apa saja sentimennya? Ya, kalau untuk sentimen positifnya terutama dari eksternal ya, kita tahu tadi malam indeks positif menguat dan itu tentunya menjadi sentimen yang cukup positif. Kemudian tadi pagi juga ada data indeks manufaktur ya, indeks manufaktur di bulan Januari yang ternyata masih naik, yaitu menjadi 53,7 dari sebelumnya 53,5 gitu. Artinya sektor manufaktur kita masih cukup ekspansif gitu Mbak. Apakah secara teknikal dan juga fundamental ini hanya penguatan temporari saja, sementara saja, atau Anda melihat dalam pekan ini masih akan bertahan penguatan di indeks kita, Mas Mino? Ya, kalau menurut saya mungkin market masih akan fluktuatif ya, mengingat di dalam negeri perkembangan kasus COVID-19 masih dalam fase kenaikan yang cukup tinggi ya, bahkan kemarin kan 16.000, kemudian kalau kita lihat juga jumlah orang meninggal juga mengalami kenaikan gitu. Jadi kemungkinan ini masih akan menjadi sentimen yang cukup negatif ya untuk market kita di pekan ini gitu. Baik, ada sentimen negatif juga dari kasus COVID-19 di Indonesia. Mas Mino, kita sudah mau menjelang untuk rilis data PDB. Apa sih ekspektasi pasar terhadap rilis data ini? Ya, kalau untuk ekspektasi market memang di kuartal 4 ya, kuartal 4 kan PPKM sudah diperlonggar, jadi ekspektasinya adalah di kuartal 4 ekonomi kita mampu tumbuh sekitar 5%-an ya, jadi di sepanjang tahun lalu ekonomi kita kemungkinan akan tumbuh di kisaran 3,7% gitu. Memang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi di awal tahun, tapi ini tentunya pencapaian yang masih cukup positif ya, karena kita tahu di tahun lalu ada lonjakan kasus gelombang kedua, yaitu terkait dengan varian Delta gitu. Baik, lebih tinggi dari sebelumnya, meskipun dari ekspektasi memang masih di bawah. Mas Mino, tapi kalau kita lihat apakah optimisme yang sama ini akan diiringi oleh laporan emiten, laporan keuangan emiten? Kita sudah mau masuk musim laporan keuangan, apakah juga akan ada optimisme di sana? Ya, kalau kita lihat laporan keuangan yang udah rilis ya, terutama dari sektor perbankan, semuanya mencatatkan kinerja yang sangat baik. Ini tidak terlepas memang di tahun lalu walaupun masih cukup berat kondisinya, tapi sudah ada proses pemulihan ya. Dan kedua di tahun 2020 kan low base juga gitu. Jadi ada dua kombinasi itu yang membuat kinerja emiten sebenarnya di sepanjang tahun lalu itu sangat positif ya. Bahkan beberapa bank ya, misalnya kayak yang udah melaporkan, misalnya kayak Bank Mandiri, itu laba bersihnya naiknya cukup signifikan gitu. Baik, nah ini juga ada sentimen dari luar negeri terkait dengan isu geopolitik Rusia dan Ukraina. Ini apakah masih mempengaruhi pergerakan indeks kita, Mas Mino? Nah, ini geopolitik di Rusia Ukraina kan larinya nanti ke harga komoditas ya. Jadi kalau untuk kita sendiri sebenarnya sebagai negara penghasil komoditas ya, seperti batu bara, kemudian CPO, ini cenderungnya malah lebih ke arah positif ya. Ketika nanti misalnya ketegangan di Rusia Ukraina itu meningkat, harga komoditas naik, ini tentunya menjadi hal yang cukup positif ya, terutama bagi emiten-emiten yang berbasis komoditas gitu. Apakah kita akan mendapatkan keuntungan dari capital inflow kita? Apakah sudah terlihat sekarang, Mas Mino? Ya, kalau kita lihat di sepanjang bulan Januari lalu ya, sebenarnya memang investor asing udah mulai masuk ke kita. Itu kalau nggak salah itu angkanya sekitar 6-7 triliun lah di market kita. Jadi ini sebenarnya sinyal yang cukup positif ya. Jadi harapannya memang tahun ini ekonomi kita bisa benar-benar pulih, bisa kembali tumbuh di kisaran 5%, dan itu bisa menarik investor asing ya untuk berinvestasi di pasar modal kita. Baik, kalau kita lihat ada beberapa sentimen yang sangat mempengaruhi indeks kita ya dalam pekan ini, Mas Mino, termasuk soal kasus COVID-19. Nah,
Apakah betul Mas Mino bahwa sektor kesehatan dan juga farmasi ini akan kemudian tampak prima dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia? Ya, sebenarnya ini kan kalau untuk emiten-emiten rumah kesehatan ya, itu dibagi dua, ada yang rumah sakit, kemudian ada yang farmasi gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang rumah sakit sebenarnya karena desain rumah sakit itu kan untuk pasien umum ya, kapasitas pasien umum. Jadi dengan adanya lonjakan kasus justru takutnya malah pasien biasa itu menunda kunjungan ke rumah sakit dan itu bisa berdampak terhadap kinerja dari sektor kesehatan terutama rumah sakit yang tercatat di bursa. Tapi untuk emiten-emiten yang berbasis farmasi ya, misalnya kayak Kalbe Farma misalnya, itu kan dia berinovasi di masa pandemi itu dengan menciptakan produk-produk yang berkorelasi dengan COVID. Jadi ketika COVID naik, itu tentunya cukup diuntungkan dengan kondisi seperti itu gitu, Mbak. Jadi kalau secara umum saya lihat sektor kesehatan yang diuntungkan adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan atau obat-obatan. Oke. Dari farmasi ya Mas Mino. Tapi kalau secara histori kan kita lihat setiap ada gelombang baru COVID-19 ini kan dari farmasi selalu naik signifikan. Apakah ada rekomendasi dari Anda untuk yang kali ini? Kalau untuk masih cukup prospektif ya, kita masih merekomendasikan satu emiten. Baik, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Mino. Kembali kita sapa Mas Mino. Mas Mino. Mas Mino bisa mendengarkan suara kami dari studio, Mas Mino? Baik. Pemirsa, kami mengalami gangguan komunikasi saat ini bersama analis kami, Mas Mino. Nanti kami akan mencoba kembali menghubungi Mas Mino. Dan pemirsa, itu dia analis dari Indo Primer Sekuritas, maksud kami Mino. Dan pemirsa, opening bell masih akan kembali usai jeda.